la yablughanna hadzal amru ma balaghal lail wan nahar. Bahwa dakwah Islam ini, Bapak Ibu sekalian, itu akan mencapai ma balaghal lail wan nahar, akan mencapai bagian dari bumi yang di dalamnya ada waktu siang dan malam. Mendiono wilayah kok ngerasa kita ngalami waktu bengiran, waktu awal, maka dakwah Islam itu akan mencapai tempat itu. Tidak akan ada pun satu wilayah yang dicapai waktu malam dan waktu siang kecuali dakwah Islam akan tembus ke sana. Jadi kita harus optimis, ini bagian daripada akidah kita. Jadi keyakinan. Ya. Wala yatrukullahu baitan majari wa nawabari ila aqallahu al-din. Ora ono siji wae omah watu, omah ulu, omah kuno, omah modern. Illa adkhalahullahu hadzal-din, illa adkhalahullahu hadzal-din, kecuali bahwa pasti Allah akan memasukkan agama Allah ke dalam rumah yang ada di belahan bumi dunia ini. Bi izin azizin au bi dhullin dalilin, dengan kemuliaan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah atau dengan kehinaan orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Izzati ya'izzullahu bil Islam, Allah akan memuliakan orang-orang yang dimuliakan dengan Islam. Wa dhalla yudhillahu bil kufr, Allah akan menghinakan siapa-siapa yang menghinakan oleh Allah Ta'ala lantaran kekafiran mereka. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini adalah soal luhur. Sampeyan percaya hadis seperti ini dan insya Allah akan menjadi kenyataan. Sampeyan main dua hadis tetap koyong ini kita saatnya nanti akan menjadi sebuah realitas. Dan persoalannya begini persoalannya adalah kemenangan Islam nanti akan melaporkan beberapa hadis yang lain. Itu pasti. Cuma masalahnya adalah siapa di antara kita, siapa di antara kita yang nanti akan menjadi bagian dari wujudnya kemenangan. Apakah kita orang-orang yang termasuk mengupayakan kemenangan, atau kita hanya termasuk barisan para penonton? Jadi masalah di situ. Apakah kita pelaku? Apakah kita menonton? Saya tuliskan enggak? Kemenangan dakwah Islam itu bisa dikatakan sebagai sebuah kepastian. Ya, dia adalah kepastian. Cuma dalam sebuah kemenangan, ya, itu manusia itu menjadi macam-macam. Ada yang jadi pelaku sejarah, ada yang jadi penggembira atau support tim.
ada yang sudah jadi penonton, atau bahkan mereka yang apa? Apatis. Lebih banyak main itu. Bahasa ini insya-Allah itu. Main itu mungkin begini, karena biar realitas. Alam pengajar itu cacah kuri wae. Mulu-mulu wae karo boleh kenangan mungkin gitu ya. Apa isinya? Pengajian saya omongan saya ini dulu ya pernah kan gitu ya. Ya silahkan orang berbicara apa saja tentang dakwah Islam. Anda mau menerima, Anda mau kumpul, Anda mau mengikuti, Anda mau mensupport yang lebih apapun silahkan. Pilihan tetap di tangan Anda. Tapi bahwa kemenangan dakwah, kemenangan itu pasti. Tidak usah kita. Tadi yang saya sampaikan hal yang lain. Kemenangan dakwah atau kemenangan dakwah Islam atau kemenangan Islam itu adalah sebuah kepastian. Kepastian. Bi'izin azizin dengan dimuliakan orang mulia atau bidulin dalilin atau dengan dihinakan orang hina. Kalau kita adalah para pelaku, kita dimuliakan oleh Allah. Ya. Kalau kita adalah orang yang hanya main mencela, memusuhi apa lagi, maka kita akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Izzat ya'izzullahu bil Islam. Allah akan memuliakan siapa yang memuliakan Islam. Allah akan memuliakan siapa yang komitmen dengan Islam. Wadullah, dan Allah akan menghinakan yudhilullahu bil kufra, menghinakan siapa-siapa yang menggenggam kekafiran, menggondeli kekafiran, ngetut ke kekafiran, menggemi kekafiran, bahkan memperjuangkan kekafiran. Sekalian, ini hadis yang mestinya menjadi sebuah motivasi. Kemenangan itu kepastian bahwa begini, ya, bahwa mungkin kita orang-orang yang percaya dengan kemenangan ini yakin bahkan mengusahakan berbuat untuk wujudnya sebuah kemenangan. Ini awalnya jadi orang kudu menangi. Ya, orang kudu menangi. Pada saat Islam dimenangkan oleh Allah Ta'ala karena memang sudah memenuhi persyaratan untuk dimenangkan, mungkin kita sudah tidak ada. Mungkin kita sudah tidak bisa menikmati terus orang iso nyawa. Tapi dalam perjalanan, karena persoalannya yang ditutup bukan soal kita menangi apa tidak, kita ikut merasakan kemenangan apa tidak, kita ikut di dalam menikmati perjuangan hasil berjuang apa tidak. Yang dipersoalkan adalah kita berjuang apa tidak. Ya, kita berjuang apa? Kalau kita berjuang, maka kita akan masuk di kafilahnya para pejuang. Kalau kita masuk di kafilahnya pejuang, maka kita akan diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Tidak hari ini, karena hari ini kita sudah tidak ada nantinya. Tapi kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala karena perjuangan itu kita yang merintis, perjuangan itu kita yang memulai, perjuangan itu kita yang mengawal, perjuangan itu kita yang mendikir pertama kali.
Anak-anak kita yang 4 juta tidak apa-apa. Kebenaran dirasakan cucu-cucu kita tidak ada persoalan. Ada berjual begitu. Saya jenenge babat alas. Ya, babat alas. Saya jenenge babat alas. Terus ditanami tanaman baru yang jangka panjang juga. Mungkin yang mereka sudah tidak bisa menikmati hasilnya. Anak cucunya akan merasakan. Rekoso babat alas itu ngadepi hewan, ngadepi kondisi yang belum terpetakan secara baik, resiko-resikonya besar, kayak babat alas. Yang ketika sudah tertata lahannya, sudah ditanami, sudah panen apa lagi, itu enak. Kita sudah tidak apa-apa. Jadi kita hanya merintis jalan perjuangan ini. Ini yang pertama. Untuk lebih menguatkan saya sampaikan di sini kedua. Hadis yang diterima Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah zawani al-ardh wa ra'aytu masariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa a'taitul kanzail ahmar wal abyad." Rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan innallaha zawaliyal ardh. Allah itu dalam hadis ini, Allah itu zawaliyal itu melipat. Lebih. Yang lebih. Apa yang dilipat dalam al-ardo, bumi? Maka kalau ada yang mengatakan bumi itu hamparan, dilipat. Kita bosan. Sehingga ujung sini ketemu, bisa terlihat. Ujung-ujungnya terlihat. Faro'ai itu kata Rasulullah, sehingga aku melihat masariqaha, ujung bumi bagian timur, wa magharibaha, ujung bumi bagian barat. Wa inna ummati kata Rasulullah, sesungguhnya umatku saya belum mulkuha, kekuasaannya, kemenangannya akan mencapai bagian bumi yang ujungnya dilipat oleh Allah Ta'ala. Kekuasaan umat itu kata Rasulullah, inna ummati saya mulkuha mazuyani minha, akan mencapai ujung bumi yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Ijak wahai satu akan tembus dari ujung bumi bagian timur sampai ujung bumi bagian barat. Masariqaha wa magharibaha. Soalnya sekali lagi kapan dan siapa yang akan dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang menangi dari ini? Sesuatu. Ya. Hari ini, kalau kita melihat perang Palestina Israel, ya, hari kalau kita melihat perang Palestina Israel itu hampir sesuatu yang mustahil, seperti kalau duhirnya ya, umat Islam di Palestina akan mengalahkan Israel. Karena faktanya selama ini kita selalu dibombardir dan kita tidak bisa membalas. Bahkan Houthi di zaman sudah diperangi juga. Houthi sudah siap juga oleh Israel. Maka itu strategi yang seperti apa? Allah Allah besok. Tapi korban dari pasangan kaum muslimin yang meninggal di beberapa bulan terakhir dengan akibat agresi militer Israel sudah mencapai puluhan ribu,
Kalau nggak salah sudah hampir tembus angka 40.000 orang. Karena orang itu bukan angka kecil. Kita jiwa di sakit aja nggak sampai dulu suara 40.000. Betul Pak. Kalau kursi. Dan itu yang menarik dalam lagu itu menarik untuk kita perjuangkan itu adalah ada yang dibunuh oleh tentara Israel itu adalah wanita dan anak-anak. Saya katakan sebenarnya yang terjadi di Palestina ini bukan persoalan perang antara Israel dan Hamas atau pasukan berjuang. Perang Israel itu sebenarnya ulama dan para ulama sudah sepakat mengatakan yang terjadi di sana itu sesungguhnya adalah Muslim cleansing, Muslim genosida. Mereka ini membumi hapuskan, mereka ingin menghabisi ya, siapapun orang yang bernama Islam di Palestina, dan bumi Palestina harus bersih dari umat Islam. Itu target kejinya Israel sebagai pendatang, sebagai penumpang, sebagai tamu. Tapi hari ini sudah mengusir, bahkan membunuh tuan rumahnya. Maka buktikan merahku besok Jumat kita undang berbeda semua untuk jalan-jalan ya, untuk konvoy dari mana belajar sampai di mana silahkan datang Pak. Gimana besok ya, akan jalan-jalan dari belajar sampai mana kita konvoy. Jadi tidak mengenal golongan atau organisasi, pokoknya semua orang Islam khususnya yang peduli dengan Palestina untuk menyampaikan pesan moral bahwa kita berada di pihak Palestina, bahwa kita bersumpah perjuangan rakyat Palestina, bahwa kita orang Islam khususnya adalah orang yang taat Undang-Undang Dasar 45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena dari dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Hancurkan Israel. Begitu Pak. Dari ini Undang-Undang Dasar 45 dari Pancasila itu. Palestina dijajah, dicek-cek, dibombardir, dibunuh. Kita orang-orang yang Pancasilais mana? Halo? Orang-orang Pancasilais terus muncul, terus membela. Oke ya. Bapak Ibu sekalian, jadi itulah yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa kemenangan dakwah Islam itu sebuah kepastian tadi. Allah melipat bumi sehingga akan nampak bumi bagian barat, bumi bagian timur, dan sesungguhnya umatku saya belum umur kekuasaannya akan mencapai Zuwiyani ini ya sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalau antum masih kurang yakin, ini banyak nanti saya sampaikan yang kayaknya peperangan antara Islam dan Yahudi yang walau alam besok nanti akan keterwakilan dengan Israel dan yang Palestina itu juga sudah merupakan nubuah. Artinya apa? Tidak akan ada kiamat. Kata Rasulullah, taqumus sa'ah boten badhe wonten kiamat. La taqumus sa'ah boten badhe dumadi kiamat. La taqumus sa'ah boten badhe wonten kiamat. Hatta yuqatil muslimun al-yahud, sampai orang-orang Islam itu berperang dengan orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah perang Israel Palestina hari ini adalah peperangan yang disebut dari Palestina? Atau apakah ini baru
pengantarnya, mukadimahnya, prolognya, yang akan sampai dari sini. Wallahu a'lam bishawab. Saya tentu tidak bisa dan tidak boleh meramal, karena saya bukan peramal dan tidak boleh meramal masa depan. Tetapi kalau Rasulullah yang mengatakan ini soal nubuat, karena Rasul itu tidak ulama yang tiku anil hawa. Rasul itu tidak berbicara semua dengan kepentingan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Rasul itu ketika berbicara, yang beliau bicarakan itu adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya, wahyu yang ia terima dari Allah, wahyu yang membimbing ucapan dan pembicaraannya, bukan hawa nafsu, bukan prediksi, bukan ramalan. Beda. Dan Rasul mengatakan la taqumu as-saah boten badhe wonten kiamat. La taqumu as-saah boten badhe tiba di kiamat. Sampai hatta yuqatil muslimun al-yahud, orang Islam berperang dengan orang Yahudi. Sekali lagi kejadian sekarang ini, hari ini, ya, apakah ini merupakan pengantarnya? Apakah ini menjadi proses menuju hari sini nanti? Sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Ya. Bayat tuluhul muslimun al-yahud, sampai orang Islam bisa membunuh, mengalahkan orang Yahudi. Jadi nggak akan dinyatakan kalau Yahudi belum dikalahkan. Gitu ya. Dalam tahun sekarang bisa kiamat. Harga yahtam Yahudi min wara'il hajar was-sajar, sampai orang-orang Yahudi saking kalahnya berperang melawan kaum muslimin, mereka kocar-kacir, tunggang-langgang, berserakan di mana bersembunyi min wara'il hajar was-sajar. Mereka bersembunyi di belakang batu dan di belakang pohon. Akhir zaman adalah akhir zaman. Akhir zaman adalah kemenangan Islam. Pohon besar, batu besar, tempat apapun yang digunakan untuk bersembunyi orang Yahudi, tidak ada yang mau kompromi dengan Yahudi, tidak ada yang mau bersekutu lagi dengan Yahudi, tidak ada lagi yang membela Yahudi. Fayaqulul hajar awisayat, ketika orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon, di belakang batu, fayaqulul hajar awisayat, berkatalah bebatuan besar, berkatalah gedung-gedung besar, berkatalah pohon-pohon besar, tempat-tempat persembunyian. Apa perkataan mereka? Ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi khalfi, fata'al khaltukum fa'aktulhu. Kata Rasul, waktu itu tidak ada yang kompromi dengan orang Yahudi. Pohon juga tidak ada yang mau digunakan sebagai orang Yahudi, kecuali batu-batu itu, pohon-pohon itu, semua tempat persembunyian itu akan berkata memanggil kaum muslimin, ya Muslim, ya Abdullah, ya. Ada Yahudi, itu ada orang Yahudi dalam. Ta'al kembali, faktuluhu, kata mereka, bunuh. Ini orang Yahudi, begini biasa, ya begini biasa. Dari tutup, dari ketik ya, biasa. Dan yang diproses. Yakin Pak, menjadi dari sini. Yakin ya? Percaya nggak? Cuma sekali persoalannya, apakah kita berpihak kepada kaum muslimin yang memerangi orang Yahudi itu apa tidak?
Maka setidaknya begini Mas kalian, sertakan, ya, sertakan dalam doa-doa penjenengan ketika dia berdoa kepada Allah. Entah kapan tuh dia berdoa di waktu malam, dia mulai dan sebagainya. Sertakan doa-doa penjenengan untuk siapa? Kaum muslimin Palestina khususnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansuril muslimin al-mu'minin al-mujahidin fi Palestina, fi Gaza, fi Syam. Doakan mereka. Ya Allah, dengan paling itu negara tersebut, kaum muslimin, kaum mu'minin, kaum mujahidin, terkhusus di Palestina, terkhusus di Gaza, terkhusus di bumi Syam. Itu ada dalam setiap untayan doa-doa kita agar kita disebut sebagai orang yang peduli. Ya, agar kita disebut sebagai orang yang peduli. Dan sampai kita nanti tidak peduli. Ini sekali. Sampai orang Yahudinya aja, sampai pohon dan batunya aja tidak mau berpihak kepada orang Yahudi. Cuma Rasulullah mengatakan ada satu pohon, illa sajaratil warqah. Sing ora gelem cerita kare siji Mas Bapak Ibu. Apa? Pohon warqah. Ini konon sudah sejak puluhan tahun yang lalu, sudah lama. Pohon ini sudah dibudidayakan, ditanam oleh orang-orang Yahudi. Tetapi pohon ini nanti yang berdiri nanti perang Yahudi Islam secara perang semesta. Itu mereka kalau di belakang sembunyi orang Yahudi tidak akan cerita. Mereka tidak akan teriak-teriak. Karena mereka mau Yahudi. Ya. Saya begitu. Tapi ya gampang aja nanti ada orang lainnya cerita. Lihat-lihat aku muslim deh, bahwa Allah ini ada orang Yahudi di belakang muslim di kendasi. Orang pohon liar itu perlu doa. Jadi pohon orang, jadi begini ini Yahudi di parang doa kecek. Bapak Ibu, saya menyampaikan ini biar kita memiliki optimisme. Karena hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sulit. Ya, Palestina bergolak. Dalam negeri Indonesia kita sedang dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit, pilihan-pilihan yang tidak ada pilihannya. Kita dihadapkan dalam pilihan-pilihan yang kadang tidak ada pilihan. Adalah butuh milih. Saya tak cerita ilmu di Belanda. Apa itu? Dari Belanda itu kan dia. Tapi artinya partai Islam yang bertemu pada rivalitasnya selama ini. Selama ini partai Islam yang saya tidak sebut namanya salah, orangnya namanya partai Islam kan gitu. Mereka menjadi oposisi. Hari ini mereka berkolaborasi, mereka berkompromi, mereka berkoalisi. Urusan. Jadi kalau di Belanda itu kalau ibarat simakan apa? Dimakan ibu meninggal, tidak dimakan ibu mati. Nilai yang satu Islam dilecehkan, nilai yang kedua Islam dibullying, ditinggalkan. Terus begini. Susah. Tapi apakah kondisi itu kemudian kita diam? Ya terus saja berjuang. Menasihati umat, mengarahkan umat semampu kita. Mana manusia paling kecil di antara mereka? Sing sholatnya jejak sopo noai. Dua-duanya dari kolam yang sama-sama kotor. Sing sholatnya jejak sopo.
sing maca Fatihah fase sapa? Sing iso sholawat Nabi sapa? Sapa sing iso khotbah Jumat sapa? Ini gitu. Ya sudah ngerti mau berangkat pilih, yang dengar tadi kecil-kecil itu yang kita pilih. Bismillah. Harapannya kalaupun ada maudorot yang menimpa Islam tidak separah ketika orang yang sama sekali nggak paham syariat Islam. Jadi ini kalau dalam bahasa ini istilah kita. Belum pilgub ya, sudah hampir seantero itu Indonesia. Ini istilah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kiamat pun tidak akan terjadi sampai orang yang dikalahkan. Jadi kalau menurut saya ini adalah peristiwa hari ini sebagai perjalanan menuju terkalahkannya orang-orang Yahudi. Dan ini memberikan secerca harapan kepada kita. Ojo kesel jadi wong bener, ojo lepet jadi wong becik. Tetap tumindak bener aja orang. Tetap tidak boleh orang titik. Tetap tumindak bener, tetap tumindak becik aja orang titik. Kalau ojo tumindak orang aja orang tetap. Sebab orang sambil ngomong tetap. Harus orang sambil becik titik. Dan dia hari ini becik titik orang saya ini sangat berlaku. Dan dia becek ke titik, saya di becek itu malah di orang di titik, ditandai maksudnya. Allah ketawa saya ini Allah malah dibelok. Bukan Allah ketawa, Allah dibelok. Becek malah dititi, hati-hati. Kelompok dengan semua semua ini garis keras. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang akan saya akhiri nanti untuk memberikan kesempatan kepada yang bertanya. Satu hadis lagi. Ya. Jadi Rasul katakan sayati lihat ala nasi zamanun yatufur rajulu fihi bisadaqah minallah summa la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu muttafaqun alaih. Lihat ina ala nasi zamanun bakal tumeka marang manungsa salah sawijining zaman waktu ya yatufur rajul fihi bisadaqah. Ada seorang laki-laki yang keliling membawa sedekah bisadaqah minan dahab sing dikelilingi sedekahnya tidak kaleng-kaleng tapi minan dahab emas. Summa kata Rasul kemudian la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Orang ketemu siji wae wong sing kepareng nampa sedekah emas yang ia inginkan. Itu kapan Pak? Ketika Islam sudah menang. Ketika Islam sudah menjelma menjadi sebuah institusi sekaligus konstitusi. Ya. Apa itu? Ketika Islam sudah menjelma menjadi sebuah institusi sekaligus konstitusi. Maka di kala itu kemakmuran dirangkankan oleh Allah Ta'ala seluruh penjuru bumi, sehingga kata Rasul yatufur rajulu fihi bisadaqah min al-dhahab. Ada orang yang keliling, seorang laki-laki yang keliling mengelilingkan sedekahnya berupa emas, tapi tidak ada yang berkenan menerima.
Dilanjutkan di hadis yang lain, tasaddaku, maka bersedekahlah kalian. Fa'inahu ya'ti 'alaikum zamanun, karena akan datang kepada kalian sebuah zaman. Apa? Apa zaman ini? Yamsir rajulu bisadaqah fala yajid min mayyaqbalha. Zaman itu adalah zaman ketika yamsir rajulu bisadaqah, laki-laki pada berkeliling berjalan dengan bawa sedekah. Fala yajidu min mayyaqbalha, lima orang siji wae sing terima sedekah. Semua sudah aman, sudah nyaman, sudah rata keadilan dan kemakmuran itu. Ya kurang dulu lauci tabia bila amsi mas Inggris kasih umum membiayai mengi sampai teko bos tak tahu apa gak baru pesantren aku gak baru pon aku gak mau masjid. Lah saiki pamal yo lah saiki diteliti kala hajatan Libya pulau sedulur-sedulur pun boten duwe hajat, pun boten duwe keperluan, pun boten duwe kepentingan terhadap apa yang menjadi sedekah. Sampai begitu bersedekah. Nah, sebelum kita kedatangan zaman yang sedekah tidak lagi dipakai, terima. Karena semua orang nulis sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Biar tidak menuntut saya berbicara, saya berikan kesempatan kepada ibu bapak sekalian. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan disampaikan. Silakan, semoga aku demikian yang dulu. Bagaimana mensikapi seperti yang benar yang benar dikatakan awal tadi Bapak bagaimana kita sebagai orang yang beriman bagaimana mensikapi hal seperti itu. Terima kasih. Akan ada masa namanya arwahibino. Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq, yu'ammiru fiha al-kha'in wa yuhawwilu fiha al-amin. Bagaimana menyikapinya? Yusaddiqu fiha al-kadhib, orang-orang yang berdusta itu dibenarkan, diikuti. Yusaddiqu fiha al-kadhib. Sebaliknya, wa yukadzibu fiha as-sadiq, didustakan, dimusuhi orang-orang yang benar. Yu'ammilu fiha al-kha'in, para pengkhianat. Itu orang yang berkhianat, berkhianat kepada negerinya, berkhianat kepada bangsanya, berkhianat kepada agamanya, bahkan itu diberikan amanah, diberi kepercayaan. Sebaliknya, wayuhawwilu fihal amin, dikhianati orang-orang yang amanah, diingkari orang-orang yang amanah, ditinggalkan orang-orang yang amanah, disingkirkan orang-orang yang amanah. Kalau kejadiannya seperti ini, lantas apa yang mesti kita lakukan? Apa mesti yang kita lakukan? Taraktu fikum amrani, kata Rasul. Aku pusakakan, aku wariskan, aku tinggalkan, aku berikan kepada kalian amrain, dua pusaka, dua senjata, dua warisan. Apa pusaka yang Rasul wariskan kepada kita? Lan tadillu abadan, kamu tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada kedua. Apa pusaka itu? Ya.
Apa? Al-Quran dan Sunnah. Apa dan Sunnah? Apa urusan Al-Quran? Quran dan hadis. Kitab Allah, Quran. Ya. Kitab Allah, Al-Quran. Wasunnah dan Sunnah hadis. Ma inna masakum bihima lan tadillu abadan. Siapapun di antara pendengar, siapapun di antara kaum muslimin, siapapun di antara manusia yang mau istimsak, yang mau berpegang teguh, yang kersa gondelan, sing kersa ngugemi warisan itu dengan sebaik-baiknya, lan tadillu abadan. Dia tidak akan tersesat selamanya. Dan dia tidak ada yang lain. Dia adalah fastamsik billahi uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim. Dia tidak bagaimana tetap menjaga diri kita agar tetap bisa berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Dan itu digambarkan Rasul seperti qabilul jamr, seperti orang menggenggam para bowo sampai gegem macet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Panas dulu, jangan dilepas. Panas, jangan dilepas. Panas, jangan dilepas. Karena itu pelan tadi pasti akan mati. Walaupun tangan kita untuk sementara waktu melepuh, walaupun sementara tangan kita bisa terbakar, tapi tidak semua. Ada caranya kita genggam. Modalnya mereka menggembak, lempar-lempar kan mereka. Cara jatuh di sampah, cara jatuh di kertas, cara jatuh di pojok terbakar semua, hancur semua. Maka genggam barang itu. Para ahli yang para fitnah yang akan menghancurkan genggam rata-rata, genggam rata-rata. Beresiko untuk iya, tapi dia tidak akan membakar kaum muslimin, tidak akan membakar semangat kita, tidak akan membakar kebaikan-kebaikan kita. Harus ada genggam dan mati, walaupun resikonya tangan kita melepuh. Itu kemudian. Sekarang yang nomor silakan. Betul. Melanjutkan yang ini, Pak. Kalau kita melihat sementara di negeri kita ya, semuanya kita dalam kondisi lemah. Dan kalau kita melihat teman-teman sing di daerah aktivis itu, Pak, itu saling menyerang penguasa dengan berbagai ucapan, padahal yang pisu-pisuannya ditokek. Itu apakah tepat atau kita punya cara yang lain yang sifatnya underground, membangun kekuatan untuk menyiapkan jangka panjang atau gimana? Terima kasih, Pak. Oke. Membangun perubahan, wujudkan peradaban yang lebih baik, itu proses panjang. Kejahatan itu memang tidak cukup tinggal di saya kontennya itu tidak menghujat. Saya harus bedakan antara menghujat dengan kita mengedukasi umat biar melek politik, melek situasi, menghakolkan itu bukan, tapi gitu. Ya katakan yang salah, katakan yang benar, katakan yang baik-baik, kan begitu. Bukan kau menghujat siapa-siapa. Memang strategi tidak dengan hanya sekedar menghujat itu bukan solusi. Maka pertanyaannya apa sih yang kita lakukan, kan begitu? Apa yang kita kerjakan? Sebaiknya didiklah umat dengan cara yang baik, cerdaskan mereka, mengertikan mereka tentang kondisi sekarang yang ada, tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja umat Islam itu. Ya, edukasi mereka. Ya. Kalau bisa harus diupayakan hindari terjadinya pertikaian internal umat Islam. Guyub dan bersatu padulah wahai kaum muslimin, begitu.
Dan mari kita buktikan, setiap besok kita kumpul dan tidak bawa bendera, organisasi kita tidak menampakkan atribut kita kumpul sebagai seorang muslim, kita kumpul sebagai warga negara Indonesia. Tunjukkan perjuangan kita kepada Palestina. Kita harus wa'aidu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bi aduwallahi wa aduwahum. Tidak usah banyak mencela sana sini, kami jelaskan kebenaran dan kebaikan. Tapi saat yang sama umat Islam bersatu padu, bahu-bahu membangun kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan apa saja kata Allah. Mastata'tum minkum wa'aidu lahum mastata'tum minkum wa min ribatil khayl. Yang dengan kekuatan yang kita persiapkan bahwa itu akan menggerakkan musuh-musuh Allah. Sehingga saya dakwah pulang tiga, tetap istimewa dakwah dengan pulang tiga. Sehingga saya boleh duit, cari duit sebanyak-banyaknya, support para pejuang, para pendakwah. Kan begitu. Apalagi yang dakwah di pedalaman, dakwah yang sepi dari kata fasilitas. Orang Jawa pun disupport. Ya. Yang sudah berjuang lewat kekuasaan di mana Anda mungkin ada yang punya jabatan, gunakan jabatan Anda untuk memberikan laluan kepada para dai, kepada Islam. Ciptakan sarana yang atau situasi setidaknya, kondisi setidaknya yang mendukung perjuangan Islam dengan jabatan kalian. Yang punya link and match dengan tempat-tempat lain, silakan linkkan gerakan-gerakan dakwahnya agar mereka bisa berdakwah di berbagai tempat. Itulah yang disebut dengan sinergi ta'awun al-birri wa taqwa. Sudah saatnya semua tokoh Islam bersatu. Jangan saling menyerang internal umat Islam. Jangan saling menghujat. Penguasa-penguasa kita hari ini pun juga presiden pun dihujat, diluruskan kalau bisa, diperbaiki kalau bisa, dibina kalau bisa. Kalau nggak bisa ya dibinasakan oleh Allah. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Oke. Silakan satu lagi biar ganti. Oke, boleh. Setiap umat kan meyakini akan ada muncul nanti penguasa yang adil dari umat mereka. Misalnya kalau Nasrani itu Al-Masih, terus Yahudi itu misalnya Mesias. Terus kalau dikaitkan dengan pohon gorgon tadi, pohon gorgon kan kalau saya dengar pemerintah saya itu sekarang sedang membiarkan pohon nanam. Kan kalau dikaitkan dengan pohon gorgon kan orang Israel itu meyakini dia akan kalah. Tapi di sisi lain dia meyakini akan ada hukum Mesias. Mohon dijelaskan. Orang Yahudi meyakini bisa menang dengan banyaknya uang. Tapi orang Islam mesti juga yakin, aku yakin. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus shalihat وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Allah itu satu janji di Quran. Kita harus lebih yakin, lebih akul yakin. Allah sampun janji marang wong-wong sing iman lan sing tumindak becik. Napa janjipun Allah? La yastakhlifannahum fil ardh. Bahwa Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa. Allah akan menjadikan mereka sebagai pemenang. Mastakhlafal ladzina min
sebagaimana Allah pernah menguasakan orang-orang sebelum mereka. Ini kan soal waktu aja. Kita harus yakin. Ya. Orang Yahudi silakan meyakini kemenangan lewat kemenangan pondok. Kita lebih yakin bahwa Islam akan menangkan kita dengan iman dan amal soleh kita. Iman dan amal soleh kita. Maka yang perlu dilakukan hingga terjadi pun dadosaken Pak Bapak Ibu, piye caranya wangi diri kabeh ini memantaskan diri kita menjadi orang yang beriman dan berbuat baik, yang Allah akan kirimkan kepada kita pertolongan. Dan kira-kira wae dhewe iki pantes ditulung apa dulu. Nek sekelas penjenengan ingin menang, ingin berjaya, perjuangannya ingin ditolong oleh Allah Ta'ala, tahajud luput, duha ya orang, ngaji ya kayak ini, sedekah kok menanya kok direktur mah. Dari mana kemenangan itu akan diberikan oleh Allah kepada kita? Kalau ada kemenangan yang dihadirkan oleh Allah, bukan kepada kita, kepada orang-orang yang memenuhi kriteria untuk ditolong. Tapi kalau kita yakin, harus yakin. Dan saya katakan di atas, kemenangan pastinya. Orang aja tadi yang saya bacakan di antaranya. Surah An-Nur ayat 5. Surah kedua. Baik, saya kira ini yang kita sampaikan dan kita bahas di malam ini. Pertemuan singkat ini semoga membawa inspirasi tersendiri bagi kita, membawa motivasi. Meskipun ini menang itu pasti. Awalnya diri pengen gabung dengan kemenangan atau kita hanya menjadi penonton dan sebagainya, terserah kita. Ya, tentunya kita semua ingin menjadi bagian dari wujudnya kemenangan, bukan hanya penonton. Ya, semoga Allah Taala senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan dan kesabaran dan kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.